A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Darul Ilmi TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah dapat kita hitung satu persatu, tidak akan pernah ada habisnya, layaknya menghitung buih di lautan. Dan yang paling utama dari niat itu atau nikmat itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga hati kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rangkaian ibadah Ramadan di tahun ini yang mudah-mudahan kita dapat melewatinya dengan sempurna dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, Ramadan sering disebut sebagai bulan ujian. Maka sebaiknya kita munculkan sebuah pertanyaan dalam diri kita. Ujian apa yang ingin kita lalui pada bulan Ramadan ini? Sehingga kita sukses, kita bisa lulus dari ujian itu. Ada banyak hal yang bisa kita uji ataupun bahasa lainnya kita latih di bulan Ramadan. Yang paling mudah dan yang paling sering kita dengar juga bahwasanya orang puasa tidak boleh marah. Sederhana, namun tidak sesederhana itu melakukannya, melatihnya, menguji diri kita. Namun karena tidak sesederhana mengucapkannya, maka Rasulullah pernah bersabda, la taqdab falakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu syurga. Mungkin terdetik di diri kita, wah, hanya dengan tidak marah kita dijanjikan syurga. Apakah semudah itu melakukannya? Tentu tidak semudah itu. Kita sebagai guru melihat tingkah murid kita bertingkah ABC, ditambah di bulan Ramadan ini luar biasa, kita dalam kondisi lebih mudah lelah fisik, sehingga memancing amarah kita lebih mudah terpercik. Sebagai orang tua melihat tindak tanduk anaknya tersinggung karena kurang lembutnya ucapan anaknya, atau jangan-jangan saat bersenda gurau menunggu datangnya berbuka puasa antara kawan ada salah atau terpleset lidah atau tersenggol sedikit, bukan tidak mungkin kemudian terperciklah sebuah amarah. Namun bila kita ulik atau cari penyebab marah, setiap orang memiliki pemicu ataupun memiliki alasannya pribadi. Yang paling penting dalam ujian ini adalah bagaimana kita melewatinya.
Karena setiap orang pasti pernah walaupun sebentar, walaupun sekali untuk terdetik untuk marah. Maka yang paling mudah adalah di nasihat Rasulullah lainnya adalah dawul ghadaba bisumti. Dengan asumtu. Asumtu itu artinya diam. Daripada kita merespon misalnya ada yang berujar tidak baik, daripada kita menjawab atau mendebat, semakin memercikkan, semakin mengobarkan api amarah, lebih baik kita diam. Kalau kita belajar atau saya sendiri biasanya dulu diberi nasihat oleh guru-guru dan kakak-kakak yang sudah bisa melewati fase ujian melatih amarah ini. Saat diam itu bukan berarti diam kita tanpa melakukan sesuatu. Ada beberapa tips lainnya yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Yang pertama adalah dengan berwudu. Secara fisik, kondisi tubuh maupun pikiran ataupun hati yang panas dibasuh dengan sesuatu yang dingin, sesuatu yang sejuk, insya Allah dapat meredakan amarah. Ditambah lagi atau lebih baik lagi bila mana kita tambah setelah berwudu itu kita membaca Al-Quran, berzikir, ataupun sholat sunnah untuk menenangkan diri. Ada satu hal kembali yang menjadi tradisi guru-guru saya yang pernah belajar di negara Timur Tengah menambahkan biasanya orang Arab itu kalau misalnya marah, khususnya orang Muslim, itu penengahnya akan berteriak, "Shollu ala Muhammad", yang artinya bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Bersolawat juga menjadi salah satu tips, menjadi salah satu obat pereda amarah. Karena sejatinya seorang yang imannya baik, yang yakin bahwasanya Rasulullah adalah teladan yang terbaik, ketika tersebut solawat kepada Nabi Muhammad, haruslah reda hatinya, kesampingkan semua amarahnya, namun lebih berfokus kepada memuji, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kemudian akalnya lebih jernih. Maka itu adalah sedikit tips yang masing-masing bisa kita coba di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sedikit tips yang singkat ini bisa menambah wawasan dan bisa menambah keberkahan ibadah Ramadan kita di tahun ini, sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang lulus dari ujian yang diberikan oleh Allah, baik di bulan Ramadan maupun ujian-ujian lainnya di kehidupan kita. Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan ayat tadi, bahwasanya hidup dan mati ini sesungguhnya Allah ciptakan untuk mengetahui atau untuk menguji hambanya mana yang terbaik amalannya. Sehingga yang terbaik amalannya adalah yang mendapatkan balasan yang terbaik pula dari Allah, yaitu syurganya di akhirat kelak dan kebahagiaan yang hakiki di dalam hatinya di dunia ini, termasuk kemampuan untuk ikhlas dan mengendalikan amarah. Sekian, semoga ibadah Ramadan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi